Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita masuk pelajaran kita tema 6, cita-citaku, dengan subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita mulai membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Kita lanjutkan. Nah, jika ada di antara kamu yang punya cita-cita, semangat ya. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Kita lihat ya. Nah, dari gambar-gambar ini, kira-kira manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Sebelumnya kita sudah mempelajari yang mana mengalami metamorfosis dan yang tidak. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa. Yang ketiga, contohnya kupu-kupu seperti yang kita lihat pada gambar ini. Jadi tidak terlalu sulit ya membedakan mana metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Boleh kita lihat contoh skemanya ya, di mana pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama bentuknya seperti bentuk dewasanya. Yang kedua, tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Contoh yang ada pada gambar ini belalang. Kita lihat skemanya ya, dari telur berubah menjadi nimpa 1, nimpa 2, nimpa 3 sampai belalang dewasa. Nah, ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Kita lihat masing-masing ya contohnya. Bisa dilihat ya, di sini tabel yang pertama persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang kedua, perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Bisa kita lihat sama-sama, di mana kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda, sementara kucing dan kecoa berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan bertelur. Lalu yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Lalu perbedaannya, yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, kecoa mengalami metamorfosis. Lalu yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, di sini kita lanjut menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Antara lain, kapas sebagai bahan pembuatan kain katun yang berasal dari tumbuhan. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra yang berasal dari hewan. Kerbau untuk membajak sawah. Nah, kita lihat pada gambar tersebut ya nak. Kita lanjut memperhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan. Kita lihat jenis SDA-nya atau sumber daya alamnya, ada tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan padi, kapas, jati. Contoh hewan ikan, domba, kerbau.
Nah, kita lihat manfaat masing-masing. Kalau dia padi, manfaatnya bahan makanan pokok. Kapas, bahan pembuatan kain katun. Jati, bahan bangunan dan perabot. Nah, manfaat hewan. Jika ikan itu sebagai bahan makanan, domba bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian, kerbau bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Bisa dilihat ya nak. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra yang sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Dan jika dijual, harganya sangat mahal. Nah, di sini kita lihat manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Kalau dia bagi manusia, dimanfaatkan yang pertama sebagai bahan pangan atau bahan pokok. Yang kedua, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Bagi lingkungan, manfaat tumbuhan dan hewan itu yang pertama penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Bisa kita lihat skemanya ya nak. Nah, sekarang yang menjadi tugasmu, amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Ya, boleh diamati sebanyak mungkin. Lalu sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia. Dikerjakan di buku latihannya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya nak. Dah.